Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah manusia raksasa yang memiliki tubuh yang kuat dan besar serta hidup dengan kaya. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus seorang nabi bernama Hud untuk mengajak mereka kembali beriman. Bagaimanakah penjelasan lengkapnya tentang raksasa ini? Mungkinkah ini adalah fiksi atau fakta? Mari kita simak video berikut. Nama kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad. Silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin As atau Aus bin Aram atau Iram bin Sem atau Sem bin Nuh. Dalam sejarah, terdapat dua kaum, Ad yaitu kaum Ad awal atau pertama dan kaum Ad akhir atau kedua. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Syamad, Syamud, dan Huran. Kaum Ad kedua ada setelah kaum Ad awal hancur. Sedangkan Nabi Hud diutus pada kaum Ad awal. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 50. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad awal. Kisah kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 65, 72, surah Hud ayat 50, 60, surah Asy-Syu'ara ayat 123, 140, surah Fussilat ayat 15, 16, surah Al-Ahqaf ayat 21, 25, surah Az-Zariyat ayat 41, 42, surah An-Najm ayat 50, 55, surah Al-Qamar ayat 18, 22, surah Al-Haqqah ayat 6, 8, dan surah Al-Fajr ayat Juni 14. Surah Al-Mu'minun ayat 31, 41. Di dalam semua surah ini dikisahkan mengenai suatu kaum setelah Nuh yang juga mengingkari seruan Rasul. Meski tidak dijelaskan mengenai nama kaum dan Rasul yang bersangkutan, ayat tersebut ditafsirkan membicarakan Hud dan kaum Ad. Pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir. Nama tempatnya ialah Assyir. Permukiman ini berada pada bagian lembah bernama Mugits. Al-Quran juga menjelaskan bahwa kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa lembah Al-Ahqaf sekarang berada di daerah Yaman. Keadaan mengenai negeri kaum Ad juga dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Terdapat bangunan-bangunan yang tinggi. 2. Membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. 3. Sebuah negeri yang subur karena memiliki mata air, kebun-kebun, dan banyak hewan ternak. Dan sedangkan keterangan mengenai masyarakat kaum Ad sebagai berikut. 1. Penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. 2. Memiliki tradisi penyembahan berhala yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Berperawakan dan bertubuh kuat. 4. Suka menyiksa dengan bengis. 5. Disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Itulah beberapa gambaran tentang kehidupan kaum Ad. Lalu bagaimanakah kehancuran kaum Ad yang dijelaskan dalam Al-Quran? 1. Musnah karena suara yang mengguntur atau sambaran petir. Menjadikan mereka seperti sampah banjir. 2. Angin yang menghancurkan setelah sebelumnya didahului penampakan awan yang dikira membawa hujan. 3. Tersapu angin membinasakan yang menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. 4. Terlibas angin dingin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Keberadaan kaum Ad hanya dinyatakan oleh kitab Al-Quran. Di dalam Al-Quran, penyebutan kaum Ad selalu mendahului kaum Sam sehingga sejarawan meyakini bahwa kaum Ad merupakan kaum kuno. Sementara itu, di dalam kitab Taurat tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai keberadaan kaum Ad. Taurat juga tidak menyebutkan tokoh bernama Saleh dan Hud serta kaum bernama kaum Sam. Keterangan mengenai kaum Ad di dalam Taurat diperoleh melalui analisa para sejarawan. Lalu bagaimanakah realita yang sebenarnya makhluk raksasa yang pernah hidup di bumi ini? Mari kita lihat dalam berbagai cerita dari belahan dunia. Dalam kisah dan legenda hampir semua orang di bumi ada referensi untuk orang-orang dengan tubuh besar atau raksasa. Banyak fakta menunjukkan bahwa orang-orang ini pernah hidup di bumi yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada manusia modern. Khususnya pada temuan arkeologis, terdapat bukti tertulis dari zaman kuno, struktur yang bertahan hingga hari ini, dan mencolok dalam ukurannya, yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik manusia modern. Buktinya di berbagai belahan dunia kita dapat menemukan bangunan Cyclopean yang aneh. Berikut beberapa contohnya.
1. Di Baalbek terletak batu olahan terbesar di dunia. Nama kunonya adalah Gayar El Kibli, yang berarti batu dari selatan. Volume batu adalah 433 meter kubik, beratnya 1.300 atau bahkan 2.000 ton. Menurut perhitungan Insinyur O. Kolomichuk, untuk memindahkan balok batu ini dari tempatnya, diperlukan upaya 1 kali dari 60.000 orang. 2. Di Mesir, di kuil Fir'aun Khafre, ada balok seberat 500 ton. 3. Di Yunani, terdapat tembok benteng Tirin telah dilestarikan, yang ketebalannya mencapai 20 meter, dan berat batu dalam pasangan bata adalah 125 ton. Dan sebuah tim raksasa mungkin telah berpartisipasi dalam pembangunan piramida Mesir dan Meksiko, dan Stonehenge dipasang di pantai Pulau Paskah sekitar 500 patung batu besar. Patung tersebut setinggi 8 meter dan berat hingga 50 ton, dan yang diangkut dari gunung berapi batu, diangkut melalui jarak beberapa puluh kilometer dan didirikan di sepanjang pantai pulau. 4. Di Amerika Tengah, di hutan Costa Rica, bola batu raksasa yang disebut Las Bolas Grandes tersebar. Ada yang beratnya 16 ton dan diameternya mencapai 2,5 meter. Dari penjelasan tersebut, hal-hal demikian sangat mungkin dan logis kalau dilakukan oleh tim raksasa. Dan sangat mungkin tim raksasa tersebut adalah kaum Ad Nabi Hud. Percaya tidak percaya, menurut artikel yang kita muat dalam video ini, bahwa kaum raksasa pada masa dahulu adalah fakta keberadaannya. Bagaimanakah pendapat MU? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.